Pemirsa, sebagai upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memproses usulan Dirjen Pajak untuk melakukan pencegahan terhadap sebanyak 487 wajib pajak. Kedapat 487 penunggak pajak ini memiliki tunggakan pembayaran pajak di atas 100 juta rupiah dengan total tagihan mencapai 3,32 triliun rupiah. Akankah pencekalan bagi para pengemplang pajak ini efektif untuk menagih uang negara? Kita akan membahasnya dalam Prime Time Talk kali ini bersama pengamat perpajakan Justinus Prastowo, dan juga nanti di segmen berikutnya akan bergabung bersama kita Wakil Menteri Keuangan yang juga sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Pajak Mardiasmo. Pak Justinus, terima kasih bergabung di Prime Time kali ini. Terima kasih, Mas. Efektif tidak upaya yang dilakukan pemerintah ini? Ya, kalau dilihat sebagai sinyal keseriusan penegakan hukum, niat itu cukup baik, tapi tanpa diikuti oleh tindakan penagihan pajak aktif yang konsisten sampai dengan selesai, saya kira juga perlu ditanyakan dulu, nanti diukur seberapa jauh efektivitasnya setelah ada hasilnya, Mas. Untuk mengukur itu perlu waktu berapa lama? Sebab Anda memberi informasi saya sebelumnya ini untuk menagih kepada pengemplang aja lumayan lama waktunya gitu kan? Betul. Jadi sandera itu, pencegahan itu kan 6 bulan. Bisa perpanjang 6 bulan. Sebenarnya ini bukan hal baru, sejak 10 tahun yang lalu sudah sering dilakukan, tetapi tidak terlalu efektif waktu itu. Karena sebenarnya penagihan ini kan bagaimana pemerintah atau negara mendapatkan hak atas utang pajak. Sementara kadang-kadang penanggung pajak ini lebih baik dicegah, daripada membayar pajak. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana cara pemerintah bisa mengetahui aset kekayaan dari penanggung pajak sehingga bisa dieksekusi. Itu saya kira lebih penting. Disita asetnya. Betul. Kalau orangnya dicekal, negara tidak dapat apa-apa. Cuma orangnya tidak bisa kemana-mana. Ya, padahal sekarang dalam konteks bisnis sekarang ini kita tidak harus bepergian untuk bernegosiasi. Bisa telekonferensi, bisa menggunakan alat-alat elektronik. Dengan teknologi informatika sekarang ini kan kita bisa transaksi lewat apa saja dan di rumah saja bisa lakukan. Tapi kalau kita bicara efektivitasnya, Pak Justinus, ini kan sebenarnya unsur paksaan kepada pengemplang pajak dengan latar belakang undang-undang yang membolehkan ketika mereka mengemplang pajak dicekal untuk keluar negeri. Nah, tapi efek jerahnya ada nggak sebenarnya? Nah, ini harus kita lihat nanti, mungkin dalam waktu sebulan baru bisa kita lihat. Mengukurnya bagaimana? Mengukurnya begini, apakah dengan pencegahan yang dilakukan terhadap 400-an wajib pajak ini akan berdampak pada kenaikan pencairan tunggakan pajak terhadap wajib pajak ini dan wajib pajak yang lain. Kalau itu tidak ada yang signifikan, itu patut diduga tidak efektif. Sebelum kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah dilakukan secara parsial sebelumnya pencekalan-pencekalan seperti itu? Sudah, dan itu sejak 10 tahun lalu saya kira sudah. Dan ternyata tidak efektif? Iya, kadang kurang efektif karena sebenarnya tadi itu, letak permasalahan bukan pada orangnya, penanggung pajak, tapi pada hartanya ada di mana. Apakah ada di rekening bank atau aktiva tetap, itu yang perlu ditelusuri oleh petugas pajak. Atau justru semua aset yang dimiliki oleh si pengemplang pajak ini tidak berada di dalam negara Republik Indonesia? Bisa jadi, sangat mungkin itu. Jadi kita dapat apa? Ya, nah ini sebenarnya problemnya adalah di Undang-Undang KUP yang baru sejak 2008 ada masa jeda gitu ya, dari utang pajak timbul, ketetapan pajak timbul, sampai dengan pengakuan sebagai utang pajak kalau wajib pajak ini tidak setuju dengan hasil pemeriksaan. Dia masih bisa mengajukan keberatan, lalu banding. Ini bisa makan waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun ini, berapa kali banding bisa dilakukan? Satu kali banding. Satu kali banding. Tapi dalam masa 2 tahun ini, wajib pajak tidak harus membayar, dan Ditjen Pajak juga tidak dapat melakukan penagihan. Tapi sudah bisa dicekal? Belum bisa. Belum bisa. Karena jadi 2 tahun ini riskan dong, iya, dia bisa kabur. Betul, dianggap belum menjadi tunggaan. Maka yang terjadi adalah kemungkinan wajib pajak memindah tangankan, mengalihkan asetnya. Lalu kalau itu termasuk monetary aset, dia bisa pindah bukukan dulu begitu sampai dengan posisinya aman begitu. Sambil menunggu mungkin hasil
banding nanti seperti apa. Iya. Nah, ini jadi problem. Ini Pak Justinus, saya menganalogikan kalau pola pikir pengemplang pajak itu, ini mohon maaf ya, sama seperti kalau maling selalu selangkah lebih pintar daripada polisi gitu kan. Iya. Artinya Direktorat Jenderal Pajak juga harus berpikir dengan pola-pola seperti maling atau pengemplang pajak. Iya. Persoalannya apakah regulasi kita, infrastruktur kita, semua yang dimiliki oleh pemerintah untuk menuju ke situ sudah siap tidak? Nah, sebenarnya ada satu hal yang dulu sudah ada, yang disebut delinquency audit. Jadi ketika pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan, sekaligus mereka melakukan pendataan terhadap aset wajib pajak dan penanggung pajak. Tujuannya apa? Tujuannya ketika terbit ketetapan pajak, ada utang, tidak usah mencari lagi asetnya apa, tapi tinggal dieksekusi. Sudah diidentifikasi. Nah, ini persoalannya koordinasi kelembagaan memang. Ditjen Pajak tidak bisa berdiri sendiri, karena ketika ini terkait dengan tanah, ada BPN, terkait rekening, ada BI dan OJK, PPATK dan sebagainya. Maka ini juga momentum bagi pemerintah untuk melakukan koordinasi kelembagaan yang lebih baik, saya kira ya. Apakah dengan sikap, kalau boleh dikatakan ketegasan pemerintah untuk memberikan efek jerah pada pengemplang pajak ini bukannya malah membuka ruang bagi permainan baru para mafia untuk mengambil celah semacam persen mungkin dari aktivitas ini? Ya, kemungkinan selalu ada, tapi saya kira dengan semakin banyak lembaga yang terlibat, ruang itu juga bisa dikontrol ya, bisa dipersempit, bisa diawasi, saya kira. Tapi siapa yang bisa menjamin Pak ketika orang-orang seperti Gayus itu tidak akan pernah ada lagi? Ya, saya kira persoalannya soal bagaimana lembaga Ditjen Pajak ini membenahi diri. Kalau kita melihat sekarang persoalan sudah bukan di aparaturnya ya, itu sudah relatif lebih baik. Tapi pada bagaimana membangun sistem yang lebih kuat secara luas itu, sehingga masing-masing ini saling mengontrol, tidak bekerja sendiri-sendiri, dan tadi menciptakan ruang negosiasi, ruang manipulasi. Ya, itu kan bisa dicari-cari itu. Kreativitas selalu ada ya dalam kondisi kepepet pun. Anda pribadi, Pak Justinus, apakah Anda sudah percaya bahwa Direktorat Jenderal Pajak kita sudah melakukan reformasi birokrasi? Saya percaya, karena saya juga pernah membuat penelitian 3 tahun yang lalu, sebenarnya secara sistem kelembagaan mereka cukup reform, cukup berhasil. Tetapi ini problem reformasi secara umum di Indonesia. Ketika secara kelembagaan sudah terbentuk infrastruktur reformasi, ada Direktorat Kepatuhan Internal, ada kode etik, whistleblower system, tapi tidak ada pengembangan etika publik, etika kelembagaan. Saya menjadi pegawai negeri, saya menjadi fiskus petugas pajak, itu punya role sebagai apa? Sebagai abdi negara, pemerintah yang harus melayani publik, tidak boleh korupsi dan sebagainya. Itu yang harus dibangun sebenarnya. Ini masalah nilai-nilai mental and karakter ya. Persoalan mentalitas memang itu. Dan ini juga harus ada keteladanan dari atas ke bawah kan? Betul. Dan saya kira soal utang pajak ini kan warisan juga kalau kita lihat. 77 triliun ini sebagian besar warisan dari masa lalu yang tidak terselesaikan. Ya, ini saya konfirmasi lagi Pak Justinus Prastowo. Angka 77 triliun ini dari data yang saya pegang ini merupakan angka secara keseluruhan. Yang dilansir di media 3,30 triliun itu hanya untuk 487 penunggak pajak. Betul. Totalnya berapa penunggak? Total secara pasti saya tidak memiliki datanya. Tapi ini total tunggakan? Total tunggakannya, betul. Oke, jadi pemirsa total tunggakan adalah 77 triliun ya. Ada rinciannya Pak Justinus, bisa Anda sampaikan kepada pemirsa juga terkait yang daluarsa, lancar, ini maksudnya apa? Jadi total tunggakan 77 ini 15 triliun diantaranya sudah daluarsa, tidak bisa ditagih lagi. Ini ya. Iya. Dan yang 15 triliun ini termasuk kategori lancar. Lancar ini artinya apa? Dia utang baru yang baru saja timbul, yang masih bisa ditagih karena kemungkinannya memang dia baru timbul atau memang ada settlement angsuran. Lalu yang berikutnya yang kurang lancar. Kurang lancar ini 8 triliun. Biasanya sudah melewati 1 tahun dan cicilannya tidak lancar, tidak setiap bulan mencicil, atau memang tidak ada pembayaran sama sekali.
Lalu diragukan ini yang biasanya sudah melebihi 2 tahun. 10 triliun yang diragukan. Ada 10 triliun. Sementara yang macet sendiri cukup besar ini Pak. Ada 42, sekian triliun. Angka yang cukup fantastis. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Justinus dan pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.